Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas sebab ke-17, yaitu menyia-nyiakan waktu. Banyak di antara orang menganggap waktu itu tidak penting bagi dia. Terbukti, dia selalu mengatakan, ya saya lagi santai nih, lagi nggak ada kegiatan nih. Sibuk telepon teman yang ini, sibuk telepon teman yang itu, sibuk mengikuti perkembangan politik padahal dia bukan seorang politikus, sibuk mengikuti perkembangan ini dan itu padahal sebenarnya dia tidak ada hubungannya sama sekali, gitu kan. Makanya semua teman-teman bisa saja masuk dalam hal-hal yang menyia-nyiakan waktu. Coba fokus waktu Anda itu kepada hal yang bermanfaat secara atau sesuai dengan pandangan agama, dan ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Anda fokus kepada yang memang sesuai dengan bidang Anda. Sehingga waktu Anda tuh mayoritasnya terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang Anda baru mau pelajari, sisihkan waktu sedikit saja di situ. Begitu juga kita harus prioritaskan mana yang wajib, kemudian baru pindah yang ke sunnah. Dan kalau ada waktu atau kita meluangkan sedikit dengan hal yang mubah boleh, sedikit. Tapi bukan mayoritas waktu masuk ke dalam hal yang mubah. Seperti makan, minum, segala macam. Itu boleh, tapi jangan sampai skala prioritas di sana. Ada orang subhanallah pergi jauh-jauh sampai ke luar kota, ke luar negeri hanya untuk mengejar kuliner tertentu. Untuk apa ini sampai seperti itu? Kalau Anda kebetulan pergi ke sana, lalu Anda mendapatkan kuliner yang enak di sana, oke. Tapi kalau buang waktu sampai ke sana, berapa banyak uang yang dikeluarkan, berapa banyak waktu yang dihabiskan. Lebih baik Anda lakukan umrah. Lebih baik Anda lakukan perjalanan ibadah. Atau Anda misalnya daripada kuliner, Anda misal datang ke tempat-tempat sejarah Islam sambil selingannya kuliner, iya mungkin itu masih bisa gitu kan. Jadi yang terpenting didahulukan daripada yang mubah gitu loh. Tapi ada orang membuang waktu hal yang kadang-kadang tidak perlu gitu. Saya pernah berjalan dengan beberapa teman-teman ke luar negeri waktu itu, ada program perjalanan luar negeri ya, plus umrah. Tiba di satu tempat, lalu pada bubar gitu, pada pergi. Ternyata hanya untuk mencari baju kaos saja. Sudah hampir sampai tengah malam balik, ternyata hanya beli baju kaos yang ada dijual di situ. Maksud saya, kita masih bisa kok beli. Dan itu ternyata punya cabang hampir di seluruh dunia. Bisa kita beli. Tapi hanya untuk dikatakan, oh pernah beli baju kaos ini di negara ini. Jadi, kalau hanya khusus untuk itu, bayar tiket pesawat begitu banyak, sayang kan. Kalau ada hubungannya dengan masalah sejarah Islam, baru kemudian kita diselingan waktu hal yang mubah kita sisipkan, tapi bukan menjadi skala prioritas. Mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya tentunya. Nah teman-teman sekalian, banyak sekali orang yang membuang-buang waktu yang padahal yang tidak bermanfaat. Nongkrong, omong kosong gitu kan. Itu baru sia-sia. Sayang sekali. Sampai seorang salaf pernah melihat ada sebagian anak-anak muda lagi nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan, baring-baring, ngobrol omong kosong, ketawa-ketawa terbahak. Bukan tidak boleh. Tapi beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa diperjualbelikan, maka saya akan beli waktunya mereka itu. Sayang mereka buang-buang seperti itu. Ya. Kalau misalnya umur kita dikasih sama Allah SWT 90 tahun, 100 tahun misalnya. Lalu kita bisa transaksinya orang yang dibuang-buang saja. Yang dia cuma pakai tidur yang berlebihan, kumpul sama teman-teman yang memang omong kosong, apalagi pakai kemaksiatan. Mau dijual, kita beli aja. Satu hari 24 jam dia pakai omong kosong 3 jam. Kita beli aja berapa dia mau beli. Dengan nilai apapun. Para salafus saleh sampai ke sana pikirannya. Saya akan bacakan teman-teman yang dikatakan oleh penulis di sini di poin ke-17 sebab lemahnya iman di halaman 88. Menyia-nyiakan waktu. Sesungguhnya karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada seorang muslim adalah menggunakan seluruh waktunya untuk beramal soleh. Bayangkan kalimat penulis ini, seluruh waktunya. Bahkan kita sudah pernah berikan gambaran teman-teman sekalian, hal yang mubah bisa berubah menjadi sunnah, bisa berpahala. Contoh, makan, minum, tidur, mandi. Pada saat Anda meniatkan memang untuk ya, ibadah. Tidur supaya memberikan hak badan. Tidur supaya Anda bisa lebih kuat beribadah.
Jadi selain memberikan hak badan juga memperkuat diri untuk ibadah. Anda makan, minum karena ini memberikan hak badan yang memang Allah SWT berikan sinyal lapar, sinyal haus. Jadi bukan cuma sekedar hilangkan lapar dan haus, tapi memang memberikan hak badan. Jadi dari mubah menjadi sunnah gitu kan. Begitu juga dengan tidur misalnya, begitu juga dengan mandi misalnya. Bukan hanya sekedar mandi, tapi mandi agar bisa lebih segar dalam beribadah, lebih merawat tubuh yang Allah amanahkan. Jadi berubah dari mubah menjadi sunnah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik."